Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait implementasi konfigurasi DHCP Relay ya pada jaringan multi hop, dimana kita akan mendemokan bagaimana cara untuk melakukan proses konfigurasi DHCP server dan DHCP Relay ya, dimana kita punya satu DHCP server. Oke, dan kita punya dua DHCP Relay. Jadi semua konfigurasi atau pool itu akan tersimpan secara terpusat ya. Jadi router MikroTik A Relay dan MikroTik B Relay tinggal melakukan proses request saja ya, sehingga jaringan atau pool yang ada pada DHCP server dapat dikirimkan ke DHCP klien ya. Jadi ketika ada yang request, si DHCP Relay tersebut akan meneruskan paket-paket. Misalnya klien ini request DHCP server ke sini ya, ke port ini, maka si MikroTik A Relay ini akan melakukan proses permintaan ya, atau request IP pool dari sini, dan selanjutnya akan dikirimkan ke PC1 atau PC2 yang melakukan proses request DHCP. Sebelumnya saya sudah melakukan proses konfigurasi basic ya di semua perangkat. Jadi kita akan fokus di 3 router saja. Oke, jadi semua router ini sudah kita lakukan proses routing. Jadi routing yang kita gunakan routing yang dasar ya, routing statik. Oke, sudah 3 router kita sudah aktifkan. Oke, ini ada MikroTik A, MikroTik B. Kita login dulu. Sebelum kita konfigurasi, pastikan kita sudah si MikroTik Relay ini bisa ping ke DHCP server ya, ke MikroTik DHCP server, sehingga proses komunikasi berjalan dengan baik ya. Jadi tidak ada isu konektivitas, problem konektivitas. Oke, langkah awal konfigurasinya kita mulai dari MikroTik DHCP server, kita login. Pertama-tama kita bisa melakukan proses pembuatan IP pool ya, IP pool add name network A. Kita setting range-nya karena kita pakai /24 ya, 10.2 sampai 10. Sebenarnya terserah ya, kita bisa batasi sendiri berapa IP address yang akan kita assign ke klien. Misalnya seperti ini. Kita buat lagi untuk B 20.2 sampai 20.20. Kalau kita cek IP pool print, oke, kita sudah punya 2 pool. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan DHCP server ya. Jadi caranya DHCP server ADD, biasanya kita melakukan proses pembuatan DHCP itu dengan melakukan menggunakan fitur setup atau wizardnya ya. Jadi kalau studi kasus pada DHCP Relay ini, kita bisa membuat secara manual ya, IP DHCP server ADD, name-nya, oke, network A. Kita setting network A, interface-nya dia akan keluar ke interface mana. Jadi interface Ether 1 ya yang akan dikeluarkan di DHCP servernya. Jadi semuanya akan keluar di Ether 1. Selanjutnya IP address relay-nya ya, siapa yang akan melakukan proses relay. Kita masukkan saja IP address pool tik 1 dan address pool. Oke, address poolnya itu kita masukkan yang di atas tadi ya, network A ya. Jadi di relay sini kita masukkan IP address yang berhadapan langsung atau IP address yang akan melakukan proses penyebaran ya. Selanjutnya kita setting disable-nya no. Kita buat lagi untuk network B ya, network B, interface-nya Ether 1, relay-nya kita ubah ya 20.1, address pool-nya itu network B, disable no. Kalau kita cek harusnya sudah aktif untuk DHCP servernya ya. Oke.
2 DHCP server sudah fix kita setting. Selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi pada DHCP network ya. IP DHCP server, network, ADD, address ya, addressnya kita definisikan address 0/24, kita definisikan gateway 10.1, net mask 255.255.255.0 dan DNS server. Kita arahkan ke Google ya. Oke, kita enter. Kita buat lagi yang untuk network 20 ya, network B. Gateway-nya kita cukup ganti ya. Oke, 25. DNS-nya oke, DHCP server network print. Oke, untuk networknya sudah berhasil kita buat. Nah, jadi konfigurasi pada DHCP server ya sampai dengan saat ini sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses uji coba ya, atau request dari sisi klien, misalnya dari MikroTik A. Kita akan lakukan proses request IP DHCP relay spasi add name network A, interface-nya yang akan menyebarkan ya, maksudnya ether 2, jadi ether 4 ya, yang akan mengeluarkan interface DHCP servernya ya. Jadi ketika dia dapat IP address, dia akan menyebarkan ke interface mana. Selanjutnya kita tunjuk ya yang mana DHCP server, sehingga ketika ada request DHCP klien, dia akan meneruskan ke DHCP server. Selanjutnya kita setting local address-nya. Di situ kita masukkan 10.1. Oke. Kita setting disable no. Ya, sama. IP DHCP relay add name net B, interface ether yang tadi ether 4 ya, pastikan dia keluarnya ke ether 4. Jadi interface yang kita masuk di interface di sini adalah interface yang akan mengeluarkan DHCP server ya, atau interface yang menuju ke klien. Kita setting ether 4 DHCP server 10.10.10.1, terus local address. Local address-nya kita arahkan ke 20.1 karena ini MikroTik B. Oke, MikroTik B. Oke, kita enter. Di sini harusnya sudah selesai ya. Kalau kita bisa cek di sini pull print, di sini tidak ada sama-sama sekali, tidak ada pull. Pull itu hanya ada pada DHCP server. Jadi untuk mengamati apakah si IP address yang didapatkan oleh klien tampil ya, print interval 1. Di sini belum ada klien yang merequest ya. Kita akan melakukan uji coba konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Caranya tinggal buka di klien PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Kita tinggal request ya. Oh iya, kita lupa tadi di DHCP relay print ini statusnya masih disable. Jadi cara untuk kita tadi lupa tambahkan perintah disable no ya, sama kayak di sini. Jadi kita tinggal setting IP DHCP relay set 0 disable no. Kalau kita cek lagi dia sudah aktif. Kita coba request IP DHCP, maka mereka akan dapat IP address yang sesuai dengan network mereka ya. Jadi kalau PC 1 dan PC 2 harusnya dapat network 10. Oke, dapat network 10.20 dan 10.19. Kalau di PC 3 dan PC 4 harusnya dapat network 20.20 dan 20.19. Kita juga bisa lihat di DHCP server. Di sini yang awalnya tadi kosong itu sudah ada ya. Sudah ada 4
device ya yang berada pada network yang berbeda-beda. Jadi DHCP servernya bersifat centralized ya, sehingga ketika di sini banyak klien, mereka tidak akan membebani ya beban dari device yang ini ya, tidak akan membebani device yang ini, sehingga seluruh request DHCP server itu akan diteruskan ke satu perangkat yang khusus disediakan untuk dapat menangani traffic DHCP ya. Kita bisa ping ya, kita bisa uji coba apakah bisa connect ke internet. Oke, sudah bisa connect ke internet, ping 1111. Oke, bisa ping ke internet semua. Kita tes ping domain. Oke, kayaknya ada problem di konfigurasi DNS kita ya, atau di sini ping google.com. Oke, sudah bisa di ping google.com, IP DNS set server allow remote request, yes. IP firewall not print, IP firewall not add chain search not interface out interface-nya enter2 action must curate. Harusnya si PC 1 ini sudah bisa ping ke Google ya. Oke, kayaknya ada masalah di DNS-nya. Coba kita DHCP min R ya, kita renew lagi. Kita pastikan bisa ping. Oke, kayaknya ada problem ya di konfigurasi GNS tree kita, sehingga tidak bisa ping ke domain. Jadi secara umum konfigurasi untuk DHCP server dan DHCP relay telah berhasil kita implementasikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.